Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ninja Andini, Setyo Nugroho, Syafira Endi Azani, Teddy Ramahindarta akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema Kesehatan Bank dan OJK. Alasan kelompok kami memilih materi kesehatan bank dan OJK adalah karena kami ingin memberitahu info kesehatan bank dan OJK yang mana tidak banyak orang ketahui. Pengertian kesehatan bank. Kesehatan bank adalah kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Berikut ini adalah faktor penilaian tingkat kesehatan bank. Yang pertama, risk profile. Yang kedua, good corporate governance. Yang ketiga, earning. Yang keempat, capital. Aturan kesehatan bank. Kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kegiatan tersebut meliputi 1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri. Yang kedua, kemampuan mengelola dana. Yang ketiga, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat. Yang keempat, kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain. Yang kelima, memenuhi peraturan perbankan yang berlaku. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang terdiri dari permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Selanjutnya adalah pelanggaran aturan bank. Yang pertama, pemegang saham menambah modal. Yang kedua, pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank. Yang ketiga, bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Yang keempat, bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. Yang kelima, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Yang keenam, bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Yang ketujuh, bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang mecet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Apabila tindakan yang telah disebutkan tadi belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh bank dan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau RUPS guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Berikut adalah sejarah OJK. OJK didirikan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dasar pembentukannya adalah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK berfungsi sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan di negara Indonesia. Harapan dibentuknya OJK adalah OJK bisa menjadi lembaga non-pemerintah yang mampu mengatur sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel tanpa perlu campur tangan orang lain. Yang kedua, OJK juga harus mampu menjaga kepentingan nasional meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan mempertimbangkan aspek globalisasi. Dan yang terakhir, OJK dapat mendukung kepentingan negara di sektor jasa keuangan sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Berikut adalah pengertian dari OJK. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan. Sebagai lembaga negara, OJK pasti memiliki tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang tersebut sudah tercantum dalam Bab 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sementara tugas utama OJK adalah melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap segala kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK juga memiliki kewenangan di sektor perbankan.
Yang pertama, berwenang memberikan perizinan untuk pendirian bank hingga berwenang mencabut izin usaha sebuah perusahaan bank. Selain itu juga berwenang mengatur dan mengawasi kegiatan usaha bank. Berikutnya, OJK juga memiliki kewenangan yang berkaitan dengan tugas pengaturan. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, menetapkan peraturan OJK. Yang ketiga, membuat dan menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor keuangan. Yang keempat, menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang terakhir, yang kelima, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di sektor keuangan. OJK juga punya kewenangan yang berkaitan dengan tugas pengawasan. Yang pertama, membuat dan menetapkan kebijakan operasional pengawasan untuk kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengeluarkan dan menetapkan sanksi administratif bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, mengeluarkan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan. Yang keempat, memberi dan mencabut izin usaha, izin perorangan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lainnya di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, yang kelima, mengawasi, memeriksa, menyidik perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan di sektor jasa keuangan. Fungsi OJK. Fungsi OJK sendiri telah tercantum di dalam pasal 5 Undang-Undang OJK. Pasal tersebut menyebutkan bahwa fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lalu apa sih tujuan OJK itu? Otoritas jasa keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan bisa 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Serta ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lalu bagaimana dengan contoh koordinasi dan kerjasama antar lembaga OJK? Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar LPS dan OJK ini ditandai dengan penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman antara Halim Alamsyah, Ketua Dewan 14 Komisioner LPS, dengan Wimbo Santoso, yaitu Ketua Dewan Komisioner OJK, yang dilakukan pada rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau bisa disingkat KSSK. Lalu yang terakhir, apa saja pembaharuan dalam nota kesepahaman OJK dan LPS ini? Peningkatan koordinasi antara OJK dan LPS antara lain dalam rangka penanganan bank sistemik, penyelesaian bank selain bank sistemik, pendirian dan pengakhiran bank perantara, atau penanganan serta penyelesaian bank dengan status TPK dan penerbitan surat berharga. Sekian, terima kasih dari kami. Kami berharap apa yang kami presentasikan menjadi referensi bagi teman-teman yang melihat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.